Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan mengaruniai kita sehingga saya dapat menyampaikan materi ini dalam video dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita, superhero kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita sampai detik ini bisa merasakan nikmatnya keimanan dan keislaman. Oke, langsung saja. Saya membuat video ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah Falsafah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Najib yang bertemakan tentang falsafah hukum dalam Al-Quran. Apa sih hukum itu? Hukum berasal dari kata hakama yahkumu, kemudian isim masdarnya yaitu hukman, dan hukum ini merupakan isim mufrad dari al-ahkam. Dari kata al-ahkam ini atau hukum ini muncul kata al-hikmah. Al-hikmah artinya merupakan kebijaksanaan. Makanya orang yang mengerti tentang hukum berarti orang yang mengerti akan kebijakan dan bersifat bijaksana. Kemudian menurut istilah, hukum merupakan peraturan-peraturan yang ditata secara baku dan sifatnya ini memaksa dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Dan hukum ini fungsinya sebagai untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam kacamata hukum Islam, hukum ini adalah segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada hamba-Nya yang wajib diikuti. Kemudian langsung selanjutnya yaitu apa sih dari prinsip-prinsip hukum yang harus ada ini? Hukum ini harus bersifat atau berprinsip keadilan. Keadilan ini apa? Keadilan ini tidak boleh berat sebelah. Itu dalam Al-Quran term keadilan ini dibagi menjadi dua. Ada term qistun dan term al-adlun. Apa bedanya? Dua-duanya sama maknanya, yaitu adil. Akan tapi qistun merupakan keadilan yang masih bisa diukur oleh angka, bisa ditakar itu. Sedangkan al-adlun yaitu keadilan yang sifatnya itu abstrak, itu tidak bisa diukur. Itu. Adlun pun masih bisa diartikan sebagai orang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam periwayatan hadis pun ketika salah satu syarat rawi yaitu adil. Adil ini artinya sang perawi harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya al-qistun dan al-adlun. Seorang suami menafkahi istri secara adil, harus secara adil. Maka menggunakan kata al-qistun karena nafkah masih bisa diukur oleh angka dan ditakar. Sedangkan al-adlun nafkah harta. Sedangkan kalau nafkah batin, kasih sayang, waktu, perhatian untuk seorang istri itu menggunakan kata al-adlun karena bentuknya itu abstrak.
Bagaimana kata al-adlun ini salah satunya ada dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa in wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada ketakwaan. Bertawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam kata ini ada al-bil qist, syuhada abil qist, ada kata qistun al-adl. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Itu. Dalam ayat ini jangan karena kita membenci seseorang tersebut, ketika kita mau menghukumi seseorang tersebut karena ada rasa benci, kita tidak berlaku adil. Makanya Allah memerintahkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil ini dekat dengan ketakwaan. Setelah memutuskan wa tawakal 'ala Allah, itu setelah memutuskan berikhtiar, maka jalan terakhirnya itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hasil apakah benar atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Hukum itu harus mendorong seseorang untuk berlaku baik, wa naha 'anil munkar, dan mencegah dari seseorang melakukan kemunkaran atau kebatilan atau kejahatan. Itu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai social engineering dan nahi munkar sebagai social control. Itu dalam bahasa Inggris. Ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Gitu. Dalam ayat ini ada perintah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian prinsip yang harus ada dalam hukum itu prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Dalam agama Islam tidak ada yang namanya paksaan. Semuanya harus atas dasar kerelaan. Sebagaimana dalam salah satu potongan ayat, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam. Islam tidak memaksa untuk meyakini apa yang diyakini oleh agama Islam. Walaupun hukum sifatnya memaksa, maksudnya memaksa ini harus ditaati. Itu tidak memaksa atas keyakinan, bukan atas peraturan. Kemudian prinsip yang harus ada yaitu prinsip persamaan. Yang paling nyata terdapat dalam konstitusi yaitu prinsip menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atau eksploitasi manusia. Gitu. Jadi dalam hukum ini harus ada prinsip persamaan dalam hukum, persamaan dalam segi sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa, bukan yang banyak hartanya, bukan anak pejabat dan lain sebagainya. Di mata hukum harus sama, tidak boleh belah sebelah. Jangan ada nepotisme walaupun itu anak seorang pemimpin. Itu kan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, apabila Fatimah mencuri maka Rasul sendiri yang akan memotong tangan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian prinsip yang harus ada yaitu ta'awun. Ta'awun yaitu tolong menolong. Tolong menolong ini tentu ada syaratnya. Tolong menolong dalam kebaikan
jangan tolong-menolong dalam kemunkaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan perbuatan keji. Gitu. Kemudian prinsip yang harus ada dalam hukum ini yaitu prinsip musyawarah. Tentu prinsip musyawarah ini menjadi komponen yang harus ada dalam hukum itu. Karena ketika ada suatu permasalahan, musyawarah ini bisa menjadi salah satu solusi dari pemecahan atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Itu. Setelah musyawarah, kembali lagi tadi, mudah berikhtiar, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hukum ini, Al-Quran ini, karakter hukum dalam Al-Quran ini seperti apa sih? Karakteristik hukum dalam Al-Quran ini yang pertama, tidak menyulitkan, tidak melebihi batas kemampuan seorang manusia. Itu karena ada ayat yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, tapi seseorang itu la yus'aha, tidak mampu memikul beban tersebut. Itu. Maka karakteristik hukum menurut Al-Quran seharusnya tidak memberatkan seorang mukallaf dalam menjalani hukum tersebut. Itu. Kemudian karakteristik hukum dalam Al-Quran yaitu menyedikitkan beban. Itu. Jadi kembali lagi yang tadi juga, tidak memberatkan atau menyulitkan seseorang. Itu. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Begitu. Ayat ini memberi petunjuk agar para sahabat, konteksnya sahabat, tidak banyak bertanya pada saat wahyu turun tentang masalah-masalah yang belum diterangkan hukumnya. Ya, maksudnya seperti apa? Ini maksudnya ini konteksnya seperti Bani Israel yang selalu bertanya sehingga hukum yang harusnya mudah karena pertanyaan-pertanyaan mereka jadi hukumnya menjadi sulit, jadi beban bagi mereka. Gitu. Jadi dalam ayat ini diperintahkan kita nih jangan banyak bertanya soal permasalahan-permasalahan yang harusnya tidak ditanyakan, gitu. Karena bisa aja malah menjadi beban bagi diri kita. Kemudian karakteristik hukum dalam Al-Quran yang selanjutnya itu, hukum itu harus bersifat bertahap. Itu, bertahap dalam menetapkan hukum. Itu sebagaimana Al-Quran contohnya itu ketika pengharaman khamr. Itu. Karena sifat manusia ini sangat susah mencabut atau meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging dalam jiwa mereka. Makanya ketika hukum Islam datang mudah diterima karena hukum ini bersifat bertahap. Itu. Contohnya tadi yaitu khamr. Orang-orang Madinah, orang-orang Mekah sangat menyukai khamr. Itu. Makanya dalam pengharaman khamr ini ada tahapan itu. Tahapan yang pertama itu Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang salah satunya itu karena khamr ini lebih banyak madorotnya. Ada manfaatnya tapi lebih banyak madorotnya gitu. Nah, dalam surat ini gitu wa ithmuha akbaru min naf'ihima. Dalam pengharaman khamr ini dibagi menjadi 3 tahapan gitu. Jadi kan prinsipnya bertahap. Pertama itu menceritakan bahwa khamr ini lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian ayat kedua yaitu tentang pengharaman atau tidak boleh meminum khamr di waktu-waktu tertentu. Salah satunya waktu sholat. Itu belum diharamkan,
Tapi ada waktu tertentu yang tidak boleh meminum khamr. Itu salah satunya dalam keadaan sholat. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian pengharaman tegasnya terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kamu menjadi orang-orang yang tuflihun, beruntung. Fajtanibuhu ini bentuknya larangan, perintah untuk larangan untuk menjauhi. Yang sebagaimana dalam ushul fikih, perintah artinya sebuah kewajiban. Tuh, maka jauhilah khamr ini agar kita dalam termasuk orang-orang yang beruntung. Tuh, dari ayat ini menunjukkan bahwa ditegaskan sekali pengharaman khamr. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu tentu hukum ini harus mengatur dari segala aspek kehidupan, tidak hanya dari segi agama, tapi dari segi ekonomi, kemudian sosial, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip atau karakteristik selanjutnya yaitu dinamis. Hukum itu harus sesuai dengan zaman. Makanya dalam hukum Islam ada yang namanya ushul fikih. Ushul fikih untuk para ulama berijtihad atas permasalahan-permasalahan zaman sekarang yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Oke, langsung selanjutnya yaitu apa sih tujuan adanya hukum gitu. Tujuan hukum Islam dalam syariat Islam ini ada yang namanya maqasid syariah. Tujuan dari adanya syariah. Yang pertama yaitu hifdzuddin. Hukum ini harus menjaga agama agar tetap kokoh, tidak ada penyimpangan, tidak ada campur aduk dari ideologi yang menyesatkan. Kemudian hifdzul akal itu menjaga akal. Makanya tadi ada pengharaman khamr. Kenapa? Karena khamr ini merusak akal manusia. Kemudian mungkin dalam pemerintahan pun kewajiban pemerintah memberikan hukum agar pendidikan di dalam sebuah pemerintahan tetap efisien dan baik gitu. Agar menjaga akal manusia, gitu. Tidak adanya kejahilan atau kebodohan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu maqasid syariah yang ketiga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kalau dalam Islam adanya pengharaman perzinahan, karena ketika zina anak yang dikandungnya itu tidak bisa nasabnya itu tidak bersambung dengan ayahnya. Tentu itu sangat merugikan anak tersebut. Makanya ada hukum pengharaman perzinahan. Kemudian ada juga hukum waris. Jangan sampai ketika kita meninggalkan keturunan kita karena tidak ada hukum waris, makanya ada persengketaan dalam keluarga, perebutan harta warisan, atau ada keturunan kita yang tidak mendapatkan harta waris sehingga kita meninggalkan mereka dalam keadaan yang tidak sejahtera. Kemudian yang terakhir yaitu hifdzul mal. Itu hukum ini harus menjaga harta kita, itu harta masyarakat. Makanya ada pengharaman mencuri, rampok, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.